Mau jadi manajer koperasi desa atau Kopdes Merah Putih harus latihan pegang-pegang senjata. Kok nggak nyambung gitu ya? Bukannya seharusnya pelatihannya lebih ke bisnis, akuntansi, manajemen resiko, dan lainnya yang berhubungan dengan job desk. Pertanyaan ini banyak dilontarin netizen gara-gara pelatihan calon manajer Kopdes Merah Putih yang justru pakai konsep latihan dasar semi-militer. Program Koperasi Merah Putih adalah program pemerintah buat membangun koperasi di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Agar koperasi itu bisa dikelola secara profesional, pemerintah merekrut calon manajer yang kemudian ikut pendidikan dan pelatihan sebelum ditempatin di daerah masing-masing. Tapi dalam praktiknya, sebagian pelatihan itu justru pakai pola latihan dasar kemiliteran atau Latsarmil. Latihan itu melibatkan latihan fisik intensif, baris berbaris, pembinaan disiplin ala militer, pembentukan mental, dan kepemimpinan. Video-video peserta yang lagi jalanin latihan keras beredar luas di media sosial dan memicu perdebatan. Salah satunya bisa dilihat di akun TikTok @officialinews pada 30 Juni. Dalam video itu terlihat calon manajer latihan memegang dan mengayunkan senjata. Netizen pun ramai-ramai berkomentar heran. Nanya serius, fungsinya apa? Tulis seorang netizen. Apa hubungannya sih manajer Kopdes dengan latihan militer? Tulis netizen lain. Dilatih begitu karena tokonya dibangun di tengah hutan kah? Tulis yang lain. Kontroversi memuncak setelah 5 peserta meninggal dunia selama mengikuti pelatihan. Panitia menyebut berdasarkan pemeriksaan medis penyebabnya karena heat stroke, henti jantung atau cardiac arrest, tuberkulosis atau TB. Peristiwa inilah yang kemudian memicu tuntutan evaluasi dari berbagai pihak. Salah satunya disampaikan oleh Menteri HAM Natalius Pigai. Dia meminta agar sistem pendidikannya dievaluasi secara menyeluruh. Dari mulai kurikulumnya, standar operasional atau SOP, intensitas latihan fisik, pemeriksaan kesehatan peserta sebelum dan selama pelatihan, hingga mekanisme pengawasan keselamatan. Menurut Pigai, ada 3 tujuan pelatihan itu, yakni pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan mental. Tapi dia negesin, pembentukan mental nggak harus dilakukan dengan pendekatan militer. Menurutnya, karakter kayak disiplin, tanggung jawab, kejujuran, bekerja cepat, dan tepat dapat dibangun lewat metode pendidikan lain yang nggak mengandung latihan fisik berlebihan. Dia juga minta investigasi transparan terhadap kasus kematian 5 peserta pelatihan. Nanggepin hal ini, Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan, Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait, ngejelasin istilah maupun konsep latihan kini resmi diubah. Bukan lagi latihan dasar kemiliteran atau Latsarmil, tapi jadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial. Fokusnya nggak lagi pada pendekatan militer, tapi ke pembinaan karakter sebagai warga negara dan peningkatan pengelolaan koperasi. Dengan penyesuaian tersebut, kegiatan yang bersifat taktis dan teknis militer dikurangi, termasuk kegiatan menembak tidak lagi menjadi bagian dari pelaksanaan latihan saat ini, kata Riko. Walaupun konsep semi-militer dihapus, pemerintah negesin pembentukan karakter tetap dianggap penting. Materi yang tetap diprioritaskan meliputi bela negara, wawasan kebangsaan, kepemimpinan, disiplin, tanggung jawab, kerja sama tim, etika pelayanan, dan kemampuan manajerial dalam mengelola koperasi. Jadi orientasinya bergeser dari kemampuan fisik ke kemampuan memimpin organisasi dan mengelola koperasi secara profesional. Terkait permintaan adanya investigasi kasus kematian peserta, Kemhan bersama Kementerian Kesehatan menyebut telah membentuk tim investigasi gabungan. Menurut Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan, tim tersebut bertugas mengumpulkan data tambahan, menelusuri penyebab kasus kematian, dan mencari tahu faktor-faktor yang menyebabkan insiden itu. Tim investigasi baru dibentuk, jadi belum ada laporan yang dihasilkan. Langkah pemerintah mengubah konsep pelatihan ini patut diapresiasi sih. Dengan pengubahan ini artinya pemerintah mau dengerin kritik dan berani ngevaluasi programnya. Tujuan pelatihan ini sih nggak salah juga. Tapi pertanyaannya, kenapa jadi militeristik kayak gitu? Dan baru diubah setelah 5 orang tewas. Harusnya dari awal panitia sadar bahwa manajer koperasi itu bukan seorang militer. Jadi materinya mestinya disesuaikan.
Yang harusnya biasa itu kemampuan mimpin tim, ngatur operasional, ngelola keuangan, nyusun strategi usaha, ngelayanin anggota koperasi, sampai ngembangin bisnis. Bukan malah dibikin latihan yang bikin orang mikir, ini mau jadi manajer koperasi apa mau daftar jadi prajurit. Kami apresiasi perubahan yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan materinya akan diberikan lebih baik dan mampu menghasilkan para manajer koperasi yang bisa diandalkan. Yuk, jadi pemerintah bertindak lebih profesional.